sini saya kedatangan tamu yang cukup spesial. Siapa namanya? Perkenalkan, saya Stanley Saputra dari Prodi Hukum Umsida, NIM 2320 40 1065. Oh, berarti dari Umsida ya, Mas Idanya? Iya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya tentang pendapat Anda, bagaimana tentang kasus seorang penyanyi yang bernama Majica ini? Dia kan mengalami perceraian. Dia kan mengalami perceraian, tapi untuk mengurus anak itu bagaimana kalau mengalami perceraian begitu dengan kasus Majica itu? Baik. Kasus Majica dan Murdiono yang pada saat itu menjabat sebagai menteri, mereka melakukan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang sah menurut agama dan sesuai undang-undang perkawinan nomor 2 ayat 2. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan, yang artinya perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi mengalami masalah yang timbul dalam perkawinan tidak tercatat, dan negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak jika terjadi konflik dalam rumah tangga akibat tidak memiliki bukti otentik berupa akte nikah yang bisa dijadikan pegangan bila terjadi persoalan atau sengketa hukum di kemudian hari. Oke. Oh, gitu ya. Terus tujuan dari pencatatan itu apa, Mas Idam? Kalau boleh tahu. Seperti yang kita tahu, Mas Azam, tujuan dari pencatatan perkawinan yaitu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami istri, dan yang terpenting adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak akibat dari perkawinan itu sendiri, seperti hak waris, kejelasan status anak, maupun untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak akibat dari perceraian seperti terjaminnya nafkah anak pasca penceraian orang tuanya, nafkah iddah dan mu'iddah istri yang diceraikan, maupun pembagian harta bersama. Seperti yang kita ketahui juga bahwa hukum tidak memberikan kepastian kepada siapapun juga. Oh, begitu. Terus untuk pengasuhan anak ini, maksudnya, kalau pengasuhan anak ini kenapa harus itu? Kok nggak ayah, padahal kenapa harus itu? Kalau boleh tahu, dalam kasus Majica ini ayahnya itu kan bukan ayah kandung yang salah, apa ayah kandungnya? Menurut pihak Majica sendiri itu adalah anak kandung bersama Pak Murdiono. Namun oleh keluarga Murdiono mereka menolak anggapan itu. Oh, begitu. Berarti bukan anak dari Murdiono sama Majica begitu ya? Berarti ada suami lain begitu maksudnya? Itu anggapan dari pihak Murdiono-nya. Oh, terkait pertanyaan yang tadi, yaitu kenapa diasuh oleh Majica sendiri. Mereka melakukan pernikahan siri, namun tidak dicatatkan, yang kembali pada tanggapan saya sebelumnya. Lalu pihak Majica mengajukan judicial review terkait dua pasal. Yang pertama adalah pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tentang perkawinan yang tidak dicatatkan. Yang kedua pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tentang perkawinan yang sah menurut agama. Permohonan pertama dikabulkan oleh majelis, permohonan kedua tidak dikabulkan. Permohonan pertama yaitu Majica berhasil anak Majica diakui sebagai anak Murdiono pada pasal tersebut. Namun ketika Majica mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, permohonan tersebut ditolak. Ditolak karena apa? Ditolak karena majelis pada saat itu menganggap bahwa tidak ada bukti otentik bahwa anak yang dilahirkan oleh Majica tersebut merupakan anak dari hasil berhubungan dengan Murdiono. Dan yang kita tahu bahwa siapa yang menjalinkan, dia yang membuktikan. Seperti pepatah Belanda itu kan. Namun alasan majelis konstitusi mengajukan permohonan pertama yaitu karena menganggap bahwa apabila seorang anak yang di luar nikah siri sesuai dengan pasal 2 ayat 2 namun tidak diakui mempunyai ayah, itu tidak memberikan keadilan begitu. Oh, tidak memberikan. Oke.
Tapi untuk itu tuntutannya, kalau di tuntutan itu kan saya kan sempat baca tuh ayahnya itu disuruh untuk menafkahi, memang harus begitu Pak kalau menurut Mas Ida? Kembali ke yang tadi bahwa permohonan ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung telah ditolak, yang berarti bahwa majelis beranggapan bahwa diperlukan bukti berupa pencatatan atau sesuatu yang mendukung dalil Mas Ica bahwa anak tersebut merupakan anak dari Murdiono. Jadi nggak ditindaklanjuti gitu khususnya. Jadi dilanjuti sampai Mahkamah Agung namun gagal mendapatkan pengakuan sebagai anak dari Murdiono. Jadi itulah pentingnya melakukan pencatatan pada saat perkawinan. Nah itu dengar ya, kalau kita menikah harus dicatat karena apa? Karena agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami buat ya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Untuk menunjukkan apakah ada tambahan atau enggak untuk yang melihat video ini? Sebagai penuntut, menurut Ibu Dr. Fatimah Mediawati SHMH, persoalan ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi karena perkawinan harus dicatatkan agar pihak laki-laki dan wanita tidak ada yang dirugikan demi kebaikan bersama dan demi keadilan. Oh gitu, oke. Terima kasih Mas Iban atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, selamat malam. Salam keadilan.